Halo semua, salam semua, selamat semua. Hari ini hari Sabtu tanggal 21 Juni 2025. Dan hari ini kebetulan hari ulang tahunnya Bapak Jokowi yang ke-64. Nah, kita di sini mengucapkan selamat ulang tahun buat Bapak Jokowi tentunya. Halo semua, selamat semua. Berkonten kembali di mana beberapa hari saya tidak sempat berkonten karena memang otaknya lagi ngeblank dan tidak bisa ngonten ya. Dan saat ini, hari ini saya paksakan untuk berkonten supaya tetap berlanjut itu konten. Mengenai momen-momen bersama Broton di sini akan mencermati ya. Pengangguran aja bisa mencermati. Tapi sebelum saya lanjutkan, di mana saya akan sedikit menyenggol Bapak Wapres kita, Mas Wapres kita, Bapak Gibran ya toh. Lama ini saya tidak nyenggol-nyenggol beliau. Kemarin saya juga sempat nyenggol-nyenggol di mana barangkali Pak Anies Baswedan ingin menjadi presiden dan saya pasangkan bersama Mas Kaisang. Tapi itu semua daripada juga ide ya, jangan dibully saya. Mudah-mudahan suaranya itu sekarang ini agak bisa lebih keras kali ya. Apa mungkin ada suaranya yang agak berat? Tapi nggak masalah, yang penting saya berkonten, bukan bermaksud untuk mempengaruhi, bukan untuk bermaksud untuk menggurui, tapi bermaksud untuk berkonten aja. Dimana kemarin diberitakan bahwa kunjungan Mas Wapres kita di Blitar dalam rangka nyekar ke makam sang proklamator Bapak Soekarno atau lebih dikenal Bung Karno, di mana beliau sang proklamator dan tentunya presiden pertama Indonesia ya toh. Dan tentu semua kalian pasti sudah mengetahui lah itu. Dan di sini saya hanya mau omong-omong mengenai tiga. Karena kalau soal ijazah itu kayaknya udah lah ya, kita serahkan aja, kita tunggu saja bagaimana nanti, apakah masuk pengadilan atau selesai begitu saja, hanya berlanjut di medsos saja. Yang penting di mana saat ini narasi-narasi kepalsu, narasi-narasi dan lain-lain sebagainya di dunia nyata itu sebetulnya tidak terpengaruh. Ya, dan saat ini saya fokus ke Mas Wapres kita, di Pak Mas Gibran Raka Buming Raka ya toh. Dimana kemarin beliau mengunjungi kota Blitar ya, dimana dalam perjalanannya, nggak tahu perjalanan pulang atau perjalanan berangkat menuju makam, saya tidak tahu. Yang jelas di situ disambut oleh pendemo di pinggir jalan yang membentangkan spanduk, dimana hanya intinya omon-omon gitulah mengenai 19 juta lapangan pekerjaan. Menurut saya sebetulnya lapangan pekerjaan itu lebih dari 19 juta yang sudah dicetak. Pengen bukti kalian? Nih ya, 19 juta lapangan kerja. Kalian pergi aja ke lapangan. Nah, setelah di lapangan kalian bisa joget-joget, kalian bisa nyangkul, kalian bisa jungkir balik. Itu juga kerja loh. Terlepas ini ada gaji atau enggak. Jadi lapangan kerja 19 juta seperti ini sudah terlampaui. Bercanda ya. Bukan berarti saya tidak ikut miris mengenai pengangguran kita yang semakin hari semakin meningkat.
Saya juga termasuk bagian daripada itu, tapi saya tidak berkecil hati. Saya harus bergerak di dalam menghadapi dunia nyata. Jangan pernah menyerah kalau memang jadi pengangguran. Karena pengangguran itu juga lebih baik daripada bekerja, nanti bekerja dipecat nanti korupsi, ya toh? Bisa saja lebih baik begini, jadi pengangguran yang bebas menilai, bebas mendukung, bebas mengkritik apapun. Yang jelas pengangguran seperti saya tidak akan pernah merusak kedamaian. Begitu ya. Dimana kemarin pas Pampres pengawal Pak Gibran itu menelikung atau menangkap pembentang poster, di mana poster itu ditulis yang mungkin menagih janji ya, Om sama Mas Wapres kita. Jadi menurut saya itu ya wajar-wajar saja. Seharusnya Bapak Pas Pampres juga tidak bersikap seperti itu juga. Dan itu juga sudah dikomentari oleh Bapak Bupati Blitar tentunya, yang katanya para pendemo itu dibilang bansos lah, atau mau nyari perhatian. Ya sebetulnya di alam demokrasi seperti ini bebas-bebas saja, tidak boleh marah. Sepertinya saya yakin Mas Wapres kita Pak Gibran paling juga cuma nyengir doang. Gak mungkin Mas Wapres itu tidak mengapresiasi para pendemo. Tunggu sebentar, saya mau seruput kopi dulu ya. Biarpun pengangguran, yang jelas masih bisa ngopi, itu bisa buat menahan lapar. Apalagi diseringi ngerokok, itu sangat menenangkan hati. Biarpun sebetulnya suasana lagi galau. Begitu ya. Mengenai demo-demo seperti itu menurut saya masih wajar, dimana alam demokrasi dan undang-undang itu menjamin. Jadi seharusnya Pak pengawal itu jangan terlalu overacting juga ya. Hadapi mereka dengan senyum, senyumin aja, lewat-lewat aja. Toh mereka nggak dianggap juga nggak masalah kan. Begitu loh. Toh nggak bakalan mereka akan melempari Mas Wapres kita. Biar bagaimanapun Mas Wapres kita itu sangat humanis gitu, dan tidak mungkin akan ada perlakuan buruk terhadap Mas Wapres kita, ya toh. Jadi kalau masih membentangkan spanduk, terlepas itu kritik ataupun nggak ketidakpuasan, ya nggak usah dianggap loh. Jalan aja, lewatin aja. Kalau perlu didatengin, nggak usah ditelikung, nggak usah rampas posternya, dibilangin aja, oke Mas pendemo, nanti akan saya tampung. Itu aja, begitu aja jawabannya, sudah sangat senang mereka. Jadi menurut saya untuk Pak pengawal nggak usah terlalu overacting ya, karena Mas Wapres kita aja sangat humanis dan bisa menerima pendemo loh. Itu waktu track recordnya di Wali Kota Solo itu, pendemo aja disamperin gitu loh. Dan saya yakin Mas Wapres kita sangat humanis. Nah, sekian dulu omong-omong dari Broton. Semoga kalian tidak terhibur, karena saya di sini hanya berniat menghibur diri sendiri. Sekian dulu topiknya hari ini, besok akan kita lanjutkan lagi. Sekian dulu dari Broton, senang terus mau tahu. Sip, terima kasih. NKRI harga mati. Merdeka.